Oke, untuk bisa menjelaskan bagaimana solusi ini berkaitan dengan fenomena osilasi, maka saya harus sedikit menyinggung mengenai apa yang dinamakan sebagai ekspansi Taylor dan juga nanti relasi atau persamaan relasi Euler. Eh, saya nggak tahu apakah ekspansi Taylor ini sudah pernah diajarkan di matematika dasar atau belum, tapi saya rasa Anda bisa temukan konsep ini di textbook kalkulus. Ya. Ini seperti ini. Saya tidak akan membuktikan, pembuktian ada di setiap textbook kalkulus. Semua fungsi apapun yang continuous dapat selalu diekspansi atau dapat selalu dituliskan sebagai deret tak berhingga dari suatu polinom. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, y sebagai fungsi x itu dapat selalu diekspansi di sekitar titik 0 menjadi seperti ini. Y ketika x sama dengan 0 ditambah turunan dari y terhadap x, lalu dimasukkan x-nya sama dengan 0 dikali x, ditambah turunan kedua y terhadap x, lalu Anda set x-nya sama dengan 0, lalu dikalikan x kuadrat per 2 faktorial, ditambah turunan ketiga dari y terhadap x, diset y-nya 0, dikalikan x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Anda bisa melihat polanya ya. Dengan kata lain, semua fungsi dapat Anda ekspansikan di sekitar titik 0 dalam bentuk deret tak berhingga. Seperti ini. Jadi ini cara bacanya adalah sumasi dari n sama dengan 0 sampai n sama dengan tak berhingga. Sumasi dari apa? Sumasi dari derivatif y sebanyak n kali. Baru setelah itu Anda set x-nya sama dengan 0. Jadi diturunkan dulu, baru di set 0. Karena kalau Anda set x-nya baru diturunkan, pasti hasilnya 0 semua. Paham ya? Maksudnya gini, kalau saya punya y pangkat y sebagai fungsi x adalah 5x kuadrat min 2, ini kalau saya masukkan x-nya 0, jadi y 0, ini kan menjadi min 2 saja. Nah ini kalau diturunkan berapapun pasti hasilnya 0, karena konstanta, ya kan? Jadi maksudnya, cara Anda membaca ini, itu maksudnya seperti ini. Anda turunkan dulu, y aksen x itu apa, Anda turunkan terhadap x, maka saya dapat 10x. Baru Anda, hasil turunannya itu, Anda masukkan x sama dengan 0. Anda dapat di sini 0. Kebetulan saja 0. Ya, tapi tidak harus selalu 0. Paham ya? Beda antara Anda masukkan langsung dengan saya turunkan dulu lalu dimasukkan nilai x-nya. Oke, untuk memudahkan seperti ini, saya ambil contoh. Contoh y sebagai fungsi x adalah eksponensial x atau eksponensial ax. Ya. Y 0-nya apa? Eksponensial 0 itu apa? 1. Ya kan? Turunan dari y aksen adalah, atau y aksennya adalah apa? Kalau y-nya adalah e pangkat ax, maka turunannya terhadap x menjadi a e pangkat ax. Maka y aksen untuk x sama dengan 0 menjadi e pangkat 0 1, jadi tinggal a saja. Y double aksennya apa? Y double aksennya saya turunkan lagi terhadap x. Saya bawa a lagi turun ke bawah, jadi a kuadrat e pangkat ax. Y double aksen 0-nya adalah a kuadrat saja.
Anda bisa lanjutkan ini untuk derivatif berapapun. Tapi Anda bisa melihat polanya ya. Kalau turunan pertamanya pada X sama dengan 0 hasilnya adalah A, turunan keduanya pada X sama dengan 0 hasilnya A kuadrat, turunan ketiga pada X sama dengan 0 hasilnya pasti A pangkat 3, dan seterusnya. Jadi, dengan kata lain, ekspansi Taylor dari fungsi E pangkat AX adalah sebagai berikut. Saya bisa tulis dia menjadi 1, Anda lihat, ditambah turunan pertamanya adalah A dikali X, ditambah turunan keduanya adalah A kuadrat dikali X kuadrat per 2 faktorial. Turunan ketiganya Anda bisa tebak, A pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Turunan keempat dan seterusnya bisa Anda tebak sendiri. Tapi Anda lihat bahwa ini polanya seperti ini. Apa artinya ini? Ini menyatakan bahwa E pangkat AX dapat saya ekspansi menjadi suatu deret tak berhingga. 1 plus AX plus A kuadrat X kuadrat per 2 faktorial plus A pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial, titik-titik. Ekspansi ini berjalan sampai tak berhingga. Jadi ada tak berhingga suku. Tentunya Anda bebas untuk berhenti di mana saja. Tapi kalau Anda ingin eksak, maka Anda harus jumlahnya tak berhingga. Ya. Jadi semua fungsi dapat selalu diekspansi dalam bentuk seperti ini. Saya ambil contoh lagi. Mungkin saya akan bersihkan di sini ya. Jadi saya hapus. Saya ambil bentuk baru. Bagaimana kalau saya ambil sekarang Y sebagai fungsi X adalah sinus X. Oke, ini fungsi yang ingin saya ekspansi dalam deret Taylor-nya. Tentunya Y pada X sama dengan 0 adalah apa? Sinus 0 adalah 0. Y aksennya adalah apa? Kalau Y-nya ada sinus X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Y aksen pada X sama dengan 0 adalah cos 0 adalah 1. Saya turunkan lagi. Y double aksen adalah apa? Turunan dari cos adalah minus sin X. Maka sekarang Y double aksen pada X sama dengan 0, 0 lagi. Saya lanjutkan ya. Y triple aksen, turunan dari minus sin adalah min cos. Maka pada X sama dengan 0, min cos memberikan min 1. Oke, saya terakhir sampai X derivatif keempat, agar Anda bisa melihat polanya. Turunan dari minus cos X adalah min dari min sin, berarti plus sin X. Maka ini hasilnya adalah 0, dan seterusnya ya. Artinya apa? Artinya sinus X dapat saya ekspansi dalam sekitar X sama dengan 0 menjadi suku pertama adalah 0 ya. Maka ini 0, saya tidak tulis. Suku kedua, Y aksennya adalah 1. Jadi sini ada X. Suku ketiga, Y double aksen 0 lagi, tidak saya tulis. Suku keempat, Y triple aksen min 1. Min 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. Anda lihat di sini, Y pangkat 4-nya, Y turunan keempatnya adalah sin X, sehingga 0 lagi, jadi tidak saya tulis. Anda bisa tebak bahwa turunan kelimanya pasti cos. Dan cos X itu 1. Jadi di sini 1, maka jadi plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Sampai sini Anda bisa menebak, Anda bisa melihat polanya, bahwa seluruh suku-suku yang pangkatnya genap akan 0.
ya kan? Suku yang pangkat 2, 0. Suku yang pangkat 4, 0. Suku pangkat 6, 0. Artinya, setelah ini adalah minus dari X pangkat 7 per 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial dan seterusnya. Inilah bentuk ekspansi Taylor dari fungsi sinus X. Untuk ekspansi Taylornya. Oke? Di sini paham ya? Oke, saya sudah membahas 2 contoh. Saya akan ambil contoh ketiga. Karena ini video rekaman, maka saya dapat hapus, dan kalau Anda mau lihat lagi, Anda tinggal rewind aja lagi ya. Saya hapus di sini. Oke, satu contoh terakhir, saya mengambil cosinus X. Saya ingin mengekspansi cosinus X. Ya, nolnya apa? Cos 0 adalah 1. Ya, aksennya kita tahu minus sin. Maka ya, aksen nolnya adalah 0. Y double aksennya turunan dari minus sin adalah min cos. Maka Y double aksennya adalah min 1. Y triple aksennya turunan dari minus cos adalah sin, ya. Kan min dari min sin berarti sin. Maka 0 dan seterusnya. Dari sini Anda bisa melihat polanya. Kalau tadi pada kasus sin, suku-suku yang pangkat n-nya genap itu 0, maka di sini pada kasus cos kebalikannya. Suku-suku yang pangkat n-nya ganjil itu justru 0. Sehingga Anda bisa tulis cosinus X. Anda bisa lanjutkan ya untuk turunan ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Anda bisa lihat bahwa bentuk ini dapat ditulis sebagai pertama Y0-nya ada 1. Jadi saya tulis 1. Y aksen 0-nya 0. Y double aksen 0-nya ada min 1. Berarti min X kuadrat per 2 faktorial. Y triple aksennya 0. Anda akan cek bahwa turunan keempatnya akan menjadi cos lagi, dan cos itu hasilnya 1. Jadi di sini plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min titik. Jadi ini cos, ekspansi dari cos. Tadi saya tulis lagi, ekspansi dari sin adalah X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial min bla bla bla. Anda lihat ini berjalan sampai tak berhingga ya. Jadi titik-titik ini artinya penjumlahannya berjalan sampai tak berhingga. Oke? Nah, apa hubungan ini dengan solusi tadi? We are getting into it. Oke, ini saya hapus ya.
Sekarang kalau saya punya eksponensial, bukan eksponensial pangkat x, tapi saya pangkatkan ix. Tadi ingat, e pangkat ax, Anda masih ingat ya tadi ekspansinya seperti apa? Sekarang a-nya saya ganti dengan bilangan imajiner. Apa hasilnya? Ya, ini Anda bisa lihat ini adalah 1 ditambah ix, gitu kan? Ditambah ix kuadrat per 2 faktorial ditambah ix pangkat 3 per 3 faktorial tambah ix pangkat 4 per 4 faktorial, ya kan? Saya tulis sampai beberapa suku ya. Plus ix pangkat 5 per 5 faktorial tambah ix pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, ix-nya dikuadratkan. Coba. Ix kuadrat itu kan artinya apa? Mungkin tidak jelas ya, saya pakai ditambah. Ix kuadrat berarti i kuadrat x kuadrat. Apa tadi i kuadrat? I kuadrat adalah minus, berarti ini minus x kuadrat. Ya kan? Kalau saya punya ix dipangkatkan 3, berarti saya punya i pangkat 3 dikalikan x pangkat 3. Apa itu i pangkat 3? Ingat tadi i adalah apa? I adalah akar min 1. Ya kan? I pangkat 3 itu kan adalah i dikali i kuadrat. Ya. Kali x pangkat 3 di sini. I kuadrat kita tahu adalah min 1, maka ini adalah min i x pangkat 3. Jadi Anda bisa lihat polanya ya. I x pangkat 4 ini adalah i pangkat 4 x pangkat 4. I pangkat 4 itu adalah i kuadrat dikuadratkan lagi dari x pangkat 4. Apa i kuadrat? I kuadrat adalah min 1. Maka min 1 di pangkat 2, min 1 dikali min 1 hasilnya plus 1. Jadi i pangkat 4 itu jadi plus 1. Sekarang ix pangkat 5. Artinya apa? Di sini ada i pangkat 5, x pangkat 5. Apa itu i pangkat 5? I pangkat 5 adalah i dikali i pangkat 4. I dikali i pangkat 4. Ya kan? I pangkat 4 tadi adalah 1. Maka i pangkat 4 dikali i itu hanyalah i. Jadi di sini Anda bisa melihat polanya ya. Kalau dikuadratkan, nanti dipangkatkan 6 hasilnya kembali ke i kuadrat, yaitu min 1. Jadi di sini ada periodenya. Oke, Anda bisa lanjutkan untuk i pangkat berapapun. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah ya, apa ini bisa saya hapus. Tadi Anda sudah melihatnya. Yang ingin saya tunjukkan di sini, maka e pangkat ix ini bisa saya tuliskan
sebagai 1 plus IX dikuadratkan berarti tadi min ya. Jadi min X kuadrat per 2 faktorial IX pangkat 3 menjadi min IX pangkat 3 per 3 faktorial IX dipangkatkan 4 jadi plus X pangkat 4 per 4 faktorial IX pangkat 5 menjadi plus IX pangkat 5 per 5 faktorial. Anda bisa tebak kalau X pangkat 6-nya menjadi minus kalau ini kan jadi minus X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Nah ini kalau Anda lihat, saya bisa kumpulkan satu ruas ini, satu suku ini, suku besar ini adalah isinya semua yang real, bilangan real. Jadi saya tulis 1 yang tidak mengandung I, maksud saya yang real tidak mengandung I. Yang tidak mengandung I mana saja? Ini. Anda bisa melihat polanya. Semua yang tidak mengandung I adalah pangkat genap. Maka ini 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial. Dan Anda bisa tebak bahwa ini pasti X pangkat 8 per 8 faktorial. Dan seterusnya, semua yang pangkatnya genap. Lalu saya kumpulkan semua yang mengandung I. Saya keluarkan I-nya. Semua yang mengandung I adalah ini X, ini min X pangkat 3 per 3 faktorial, ini plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Nanti Anda di sini bisa tebak bahwa ini adalah min X pangkat 7 per 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial dan seterusnya. Artinya apa? Artinya E pangkat IX itu dapat saya tulis ke dalam suatu besar, saya kumpulkan jadi dua rumpun besar. Satu rumpun adalah semua yang real, yang tidak mengandung I. Ini. Dan rumpun yang kedua adalah rumpun yang imajiner, semua yang mengalihkan I. Maka ini. Apa artinya ini? Anda bisa lihat bahwa kalau saya hapus bagian sini, suku yang tidak mengandung I ini tidak lain daripada ekspansi Taylor dari fungsi cos. Dan suku yang mengandung I ini adalah ekspansi bagi sinus. Artinya apa? Artinya saya bisa menuliskan E pangkat IX itu E pangkat IX itu bisa ditulis ini semuanya adalah cosinus X ditambah ini semua tadi Anda ingat adalah ekspansi Taylor bagi sinus X. Maka saya punya suatu relasi yang sangat menarik bahwa eksponensial imajiner itu dapat Anda nyatakan dalam fungsi trigonometri. E pangkat IX itu adalah cos X plus I dikalikan sin X. Ini yang orang namakan sebagai relasi Euler atau rumus Euler. Nah, Anda bisa buktikan sendiri kalau apa? Kalau saya ganti E pangkat plus I menjadi E pangkat minus I, maka Anda kan cek sendiri bahwa hasil adalah cos X minus I sin X. Jadi dengan kata lain saya bisa menulisnya seperti ini. E pangkat plus minus IX itu sama dengan cos X plus minus I sin X. Maksudnya apa? Kalau
tandanya plus, maka di sini plus. Kalau di sini tandanya minus, di sini minus. Oke?